Terima kasih saudara, Anda kembali menyaksikan Liputan 6 Daerah Jawa Timur. Saudara, polisi Resor Magetan bersama tim intelijen Kejaksaan Negeri membekuk tahanan ruda paksa terhadap anak tirinya yang kabur usai sidang. Terdakwa ditangkap di rumah guru spiritualnya di Klaten, Jawa Tengah. WA tahanan Kejaksaan Negeri Magetan yang kabur kembali ditangkap polisi bersama tim intelijen Kejaksaan dan digelandang ke kantor polisi Resor Magetan. Terdakwa ruda paksa terhadap anak tirinya berhasil ditangkap di rumah guru spiritualnya di Desa Barpan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Menurut pengakuan terdakwa, ia bisa membuka kunci gembok karena belajar dari media sosial. Untuk proses hukum selanjutnya, terdakwa kembali diserahkan ke pihak Kejaksaan Negeri setempat untuk kembali menjalani hukuman. Jadi dia sebelum naik bus itu sempat mampir ke beberapa saudara dan temannya. Ada saudaranya yang menolak untuk memberikan bantuan, tapi ada juga yang menolong karena tidak tahu status yang bersangkutan itu sebagai terdakwa. Jadi sempat dikasih makan kasih ganti pakaian sama saudaranya, bahkan kemudian diantar ke terminal bus untuk kemudian berangkat ke Klaten. Selasa 23 Januari 2024, terdakwa kasus persetubuhan terhadap anak tiri hingga hamil 4 bulan kabur usai menjalani sidang di kantor Pengadilan Negeri Magetan. Dirgo Suyono melaporkan dari Magetan. Saudara, 6 pelaku penganiayaan korban pengendara motor di Kabupaten Tuban akhirnya dibekuk polisi. Salah satu tersangka adalah residivis kasus serupa. Tak segarang saat berkonvoi di jalan raya, 6 pelaku pengeroyokan muda-mudi pengendara motor di Desa Sumberagung, Kecamatan Pelumpang, Kabupaten Tuban, nyalinya menciut saat digiring petugas ke kantor polisi. Awalnya Satreskrim Polres Tuban memeriksa 13 terduga pelaku pengeroyokan dan menetapkan 6 diantaranya sebagai tersangka penganiayaan. Mereka masing-masing berinisial DA, MA, MZK, R, AK, dan seorang remaja di bawah umur berinisial MSH. 1 dari 6 tersangka berinisial AK adalah residivis dengan kasus yang sama. Saat ditangkap polisi dahulu, AK masih berusia di bawah umur sehingga tidak ditahan. Dari kejadian tersebut kita mengamankan 13 orang, rekan-rekan sekalian. Ya. Polisi yang tadi naik mobil ke sana itu, beberapa anggota kita yang berpakaian korban mendokumentasikan kendaraan-kendaraan bermotor yang digunakan oleh para pelaku. Sehingga kemarin kita amankan 13 orang. Dari 13 orang yang kita amankan, kita menetapkan 6 orang tersangka. Dengan kita kenakan pasal 170 ayat 2 huruf 2 KUHP dan lebih subsidiar pasal 170 ayat 1 KUHP. Para tersangka dijerat dengan pasal 170 KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman 7 tahun penjara. Pengeroyokan pasangan muda-mudi pengendara motor terjadi pada tanggal 22 Januari di Jalan Raya Desa Sumberagung. Saat itu korban berpapasan dengan konvoi rombongan yang diduga rombongan pesilat. Tak diketahui penyebabnya, korban langsung ditendang dan dikeroyok sejumlah orang hingga mengalami luka-luka di sejumlah tubuhnya. Korban akhirnya diselamatkan warga dan disembunyikan dalam toko. Sapari Ranu Wijaya melaporkan dari Tuban. Saudara, maling motor beraksi di kedai bubur kawasan Ngagelrejo, Surabaya. Pelaku sengaja memanfaatkan situasi ramainya kedai bubur dengan menggondol motor milik pembeli. Pencurian sepeda motor terjadi di sebuah kedai bubur di Jalan Ngagelrejo, Surabaya. Pelaku sengaja memanfaatkan suasana kedai yang sedang ramai pembeli. Kemudian pelaku berpura-pura sebagai pembeli untuk mengawasi kondisi dan situasi. Sehingga tak berselang lama, pelaku berhasil menggondol motor Matic milik pembeli yang diparkir di areal kedai. Namun aksi pelaku terekam kamera CCTV milik kedai bubur. Pelaku itu mencurigakan apa seperti apa, Bu, waktu datang ke sini itu? Nggak itu sih, nggak tahu kalau apa maksudnya kalau ada customer yang dari seberang itu nggak tahu ya biasa kayak orang beli gitu aja. Kayak orang beli itu ya? Ini udah berapa kali, Bu, kejadian? Ini udah 2 kali.
Kasus pencurian motor ini sudah dilaporkan ke Polsek Wonokromo, Surabaya dengan barang bukti rekaman CCTV. Rahmat Hidayat melaporkan dari Surabaya. Saudara, tim redaksi merangkum kejadian selama sepekan yang menyita perhatian publik di Jawa Timur. Di antaranya gudang cat terbakar mengakibatkan seorang karyawan tewas hingga siswi SMP dicabuli 4 orang dalam satu keluarga. Selengkapnya saudara dalam Surabaya sepekan. Ditreskrimum Polda Jawa Timur menangkap 4 tersangka penipuan penerimaan aparatur sipil negara atau ASN di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kemenkumham serta Kementerian Agama. Masing-masing berinisial YH berusia 51 tahun serta FS usia 61 tahun, keduanya warga Bogor. 2 tersangka lainnya adalah M berusia 52 tahun, warga Dumai Timur Riau, serta N usia 61 tahun asal Jakarta Timur. Pelaku menjanjikan para korbannya lulus seleksi ASN dengan meminta sejumlah uang. Namun setelah uang disetorkan, ternyata para korban tidak ada yang lulus seleksi. Ada 103 orang yang menjadi korban penipuan tersangka dengan total kerugian lebih dari 7 miliar rupiah. Dua pengedar narkoba diringkus Satreskoba Polrestabes Surabaya di tempat parkir Hotel Tunjungan Surabaya. Keduanya berinisial RM usia 45 tahun warga Denpasar dan EM usia 36 tahun warga Surabaya. Dari keduanya polisi menyita barang bukti narkotika jenis sabu-sabu seberat total 6,3 kg dan ekstasi sebanyak 10.068 butir. Polisi masih menyelidiki asal narkoba yang akan dikirim ke Bali tersebut. Penyelidikan masih terus dikembangkan untuk mengungkap sindikat peredaran narkotika jaringan Jawa Bali. Kebakaran melanda gudang cat di kawasan Desa Jemundo, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo. Warga sekitar berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Namun bangunan gudang yang terbuat dari kayu dan banyaknya bahan mudah terbakar membuat api semakin berkobar dan melahap seisi gudang. Seorang karyawan gudang ditemukan tewas terpanggang dan tertimpa reruntuhan bangunan gudang. 6 mobil damkar dikerahkan untuk memadamkan api. Kasus kebakaran itu ditangani Polresta Sidoarjo. Seorang remaja asal Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang tewas tenggelam di sungai. Jenazah Alfian Andi Wahyudi, warga Desa Betek, Kecamatan Jombang, dievakuasi dari dasar Sungai Gunting oleh Basarnas. Korban tewas tenggelam karena diduga tidak bisa berenang saat mandi di sungai bersama teman-temannya. Mayat korban ditemukan dalam jarak 3 meter dari titik awal tenggelam. Petugas mengimbau masyarakat agar waspada saat mandi atau berenang di sungai, sebab saat musim hujan, air bisa saja meluap secara tiba-tiba. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Satreskrim Polrestabes Surabaya meringkus ayah, kakak kandung, dan 2 paman yang mencabuli siswi SMP. Terkuaknya perbuatan cabul berawal dari ibu korban yang kerap mendapati anaknya murung. Setelah didesak, gadis berusia 13 tahun tersebut menceritakan kejadian pilu yang dialaminya. Hingga ibu korban melapor ke polisi. Korban mengaku dicabuli selama 4 tahun atau sejak usia sekolah dasar. Nikmati panen raya durian lokal di lereng Gunung Anjas-Moro, Wonosalam, Jombang. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan untuk Anda, tetaplah bersama kami.